Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman, ini bakal jadi quick update aja ya after close candle untuk Perspective Weekly. Sebelumnya kita udah ada update ke teman-teman juga nih untuk market update secara keseluruhan. Harusnya bisa nonton di video yang ini teman-teman, itu cukup detail penjelasannya seputar FUD dan sentimen yang berlangsung pada sepekan lalu. Dan so far sih Bitcoin looks great ya. Actually kita ngelihat dia udah successfully bertahan ya dengan cukup baik di atas exponential moving average 21 untuk time frame daily. Meanwhile, kalau untuk perspektif time frame weekly, walaupun kita belum sepenuhnya bisa claim trend line ya, saya sih percayanya kayak gitu teman-teman ya, karena ada pun yang punya pandangan berbeda dengan memanfaatkan line chart, jadi kita bisa ngelihat kayak this is the exactly trend line yang terbentuk pada perspektif time frame weekly, terutama kalau line chart. Tapi kalau misalkan bukan line chart, ya kita antisipasi kalau high point ini masih bisa menjadi resistance untuk Bitcoin saat ini. But here's the good thing teman-teman sekalian ya, closing Bitcoin on the weekly perspective itu ngebentuk pin bar atau bullish hammer pattern. Ya ini sama aja teman-teman antara dua itu. Dan kalau dari segi indikator yang terakhir kita udah sempet sampaikan ya kepada teman-teman ya, sebenarnya udah lama sih kita ngomongin soal itu, yaitu soal MACD ya. Indikator MACD so far udah crossing up dan harusnya ini bakal jadi indikasi yang relatif baik ya untuk pergerakan Bitcoin untuk mid hingga long term. Mid termnya mungkin kayak kita berbicara maybe about ya 3-4 bulan ya teman-teman sekalian ya, harapannya sih, karena kita udah dekat banget sama US election juga kan. Jadi ya dengan closing yang relatif baik seperti ini, ya kita bisa ngelihat ya kalau demand benar-benar masih ada dan strong banget. So far Bitcoin di bawah pullback minggu lalu sampai lowestnya di 65.260 dan highest pointnya di kisaran 69 ribuan dolar ya lebih kurangnya. Nah sekarang kita lagi di dalam pergerakan minggu lalu ya, kalau kita bisa bilang ya teman-teman dari segi range. Dan in the end yang saya pengen highlight di sini adalah kita masih terbentuk atau masih memiliki area fair value gap ya on the weekly perspective, dan itu sisanya cuma tinggal sedikit banget. Oke, yang saya nggak tahu adalah apakah kita harus melalui proses ini dulu sekali lagi untuk melihat Bitcoinnya benar-benar untuk rebound gitu kan, atau proses minggu lalu menjadi bagian dari rebalancingnya, walaupun nggak fully nutup sampai ke high point candle sebelumnya, tapi at least kalau teman-teman lihat di high point yang ini kita udah nge-cover. Dan lebih bagusnya lagi teman-teman on the daily perspective juga, tadi saya ada sampaikan ya kayaknya di video yang market update, bahwa on the daily perspective kita testing ke previous high point, and so far kita bertahan di atas high point tersebut. Jadi kita bisa bilang kayak kebentuk resistance yang saat ini menjadi support dengan dukungan exponential moving average 21 atau periode 21 pada time frame daily-nya. Ya itu bakal jadi situasi yang relatif cukup positif sebetulnya ya untuk development pergerakan minggu ini. In the end kalau lihat daily lagi ya, sedikit menambahkan aja bahwa ini udah dekat banget ya dengan akhir bulan, dan saya udah pernah bahas di salah satu video saya ya, the only month yang kita ngelihat diawali dari bullish kemudian jadi bearish itu hanya pada bulan Juni. Tapi sisanya kalau teman-teman perhatiin di Mei itu diawali dari harga di bawah ya, dan penutupannya gitu cenderung positif di atas. Begitupun pada saat Juli, kita memulai dengan koreksi dulu di awal bulan dan penutupannya di akhir bulan cenderung positif. Begitupun untuk bulan Juli ya, Agustus ya, walaupun nggak positif banget, tapi at least setelah dia ditekan turun jauh kita bisa bertahan di atas ya, closingnya tetap dalam keadaan positif. Dan begitupun untuk bulan-bulan seterusnya. Saya harapkan Oktober setelah kita mulai dengan keadaan bearish, kita mulai dengan keadaan FUD ya, minggu lalu ada FUD juga, tapi responnya market so far nggak terlalu parah, dan kita bisa lihat dia bisa sustain bertahan di exponential moving average sebagai bagian dari supportnya. Ditambah all of this process sebetulnya bisa dibilang juga sih ngebentuk semacam mini falling wedge
atau kita bilang dengan istilah pennant juga nggak salah ya teman-teman. Jadi kalau kamu ngelihatnya pennant ya bisa juga dibilang kayak gini, wah ini pennant nih ya kan, dan gak ada masalah sih karena in the end kita cuma melihat ini sebagai bagian dari koreksi kecil. Dan kalau diperhatiin nih pada perspektif time frame 1 jam ya, sebelumnya kita ngelihat development ini membentuk ascending triangle pattern, dan pada akhirnya Bitcoin breakout ya dari ascending triangle pattern itu. Yang menjadi kendala cuma satu, terjadinya di weekend. Artinya low volume, volatilitas rendah, dan sangat rawan terjadi fake out. Itu aja sebenarnya concernnya. Terlepas dari kondisi itu, I believe movementnya Bitcoin so far itu masih nunjukin kondisi yang relatif bullish. Jadi saya belum bisa ngelihat kalau ini bakal bad banget situationnya, apakah ini adalah bull trapnya gitu ya, karena in the end all the sign, data, informasi yang kita punya saat ini memang mendukung. Faktor yang bisa bikin Bitcoin turun kembali itu adalah geopolitical tension dan mungkin sell the news event pada saat US election yang dilakukan pada awal November ya, berarti minggu depan lagi ini jatuhnya. Nah kalau minggu ini saya cek sih kalau misalkan dari economy calendar, I believe ya there's not so much ya hot news, kecuali kalau hari Jumat dianggap hari pertama. Tapi di sini kalau kita lihat ini hitungannya sih wow, oke, ini jarang-jarang teman-teman ya, to be honest. Karena biasanya kalau misalkan tanggal 1 walaupun di hari Jumat, dia cenderung dimundurin tuh 1 minggu ke depannya. Tapi ini enggak ya, this time beda. Kayaknya NFP bener-bener di hari Jumat pada bulan, lebih tepatnya bukan hari Jumat pada bulan November lagi ya, tapi ini minggu depan guys. Dan I think ya memang movement yang sangat impulsif ini udah dipersiapkan. I don't know ya, if you guys check the calendar moon phase juga, kebetulan pada tanggal 1 November tuh ya, ini ada pergerakan yang bisa banget untuk bikin market bergerak sangat impulsif berbarengan dengan NFP ya, amazing ya tanggalnya. Kalau kita lihat average hourly earnings, NFP, dan unemployment rate, paling mengkhawatirkan sebenarnya di non-farm payroll karena forecastnya turunnya jauh banget, dan kalau beneran turun sejauh itu iya, ini bakal membuat market sedikit lebih khawatir ya terkait dengan kondisi labor marketnya di US. Dan ditambah hari Kamis akan ada BOJ, interest rate decision. Nah ini kita nggak tahu ya, mudah-mudahan sih nggak ada surprise dari Jepang ya. Jangan kayak waktu itu suddenly dia naikin suku bunga, ya itu bakal berbahaya sekali ya buat pergerakan market secara keseluruhan. Kalau lihat-lihat berarti minggu ini bakal jadi minggu sibuk ya, bahkan buat hari Selasa pun kita udah ada data job opening hari Senin aja ya, berarti hari ini nggak ada aktivitas yang kayak gimana banget. Cuman Selasa, Rabu ada GDP, Kamis akan ada PCE ya, ini inflation report juga. Wah, minggu sibuk sih minggu ini ya, gokil banget ya. Harus lebih hati-hati nih berarti yang aktivitasnya di trading. Alright, so ya, terlepas dari kondisi data-data tersebut, ya pada dasarnya kita mempercayai kalau all set ya untuk persiapan Bitcoin bisa memasuki fase bullishnya. I hope so, dan mudah-mudahan bisa terrealisasi. Dan pada akhirnya kalau kita ngelihat di lower time frame ya, saya rasa saya pengen coba untuk bikin chart clean aja lah ya. Kita bikin chart kosong aja kayak gini teman-teman sekalian. Ada satu yang saya perhatiin, bahwa posisi kita di perspektif time frame 4 jam, kalau misalnya kita connecting ya antara high ketemu dengan high point, and then kita extend ke samping seperti ini, kita belum sepenuhnya aman gitu ya. Aman dalam konteks di sini, oke, we gonna see market will be bullish gitu kan ya. Belum sepenuhnya aman gitu. Cuman di sini teman-teman sekalian ya, kalau kita lihat ya, ini menggambarkan situasi yang terjadi pada daily tadi. Waktu kita ngelihat dari perspektif daily kan kita memang cenderung membentuk kayak semacam minor falling wedge ya, dimana tahanannya juga tambahannya adalah support resistance dari pergerakan sebelumnya. Ini kalau saya geser pas banget tuh ya di 66.450 ya, harusnya itu bakal jadi area yang kita pantau. Jadi kalau misalkan Bitcoin daily close bisa bertahan di atasnya, dan bahkan untuk pergerakan hourly-nya juga bisa bertahan di atasnya, ya mudah-mudahan sih market masih bisa react lebih positif ya. Nggak harus dia react dari sisi negatifnya atau sentimen negatifnya. Sentimen negatifnya itu termasuk
FAD-nya tether, dan kondisi Israel-Iran yang terakhir banget ya. Kita tahu di akhir pekan lalu Israel akhirnya menembakkan rudal, dan klaimnya sih katanya Iran nggak ada yang kayak gimana banget ya. But still ya, apakah Iran akan balas lagi? Mudah-mudahan enggak. Dan kalau misalkan enggak, ya mudah-mudahan bisa bantu market untuk lebih nge-boost ya, dan bisa lebih perform dengan cukup baik. So, dari perspektif 4 jam, kita lihatnya sederhananya kayak gitu. Kalau misalkan dari perspektif struktur, to be honest, menurut saya struktur pun masih bullish, karena kalau kita ngambil low point di sini, kita bawa ke atas, kita pakai Fibonacci, kita tuh masih ketahan di 62% retracement guys. Dan buat yang kemarin waktu kita mention ya di akhir pekan lalu, ABC Corrective Wave, saya juga mengantisipasi adanya kemungkinan ABC Corrective Wave ini bisa dalam bentuk running flat ya, atau ya running flat sih. Jadi kamu cek aja ABC running flat ya. Itu dimana C wave-nya biasanya di atas daripada A wave, sehingga asumsinya adalah market bisa membentuk yang namanya higher low. Jadi C wave-nya itu adalah higher low-nya dari A, B, dan C. Oke. Dan ya ini aja sih ya mungkin idenya teman-teman sekalian ya. Nggak banyak yang bisa saya bahas karena ini juga baru pembukaan di hari Senin. Jadi market biasanya kalau kayak gini cenderung bergerak aktif ya, volatile banget, bisa manipulatif. Kenapa manipulatif? Karena pada perspektif weekly kita baru open candle. Jadi open candle ini biasanya menjadi momen yang terbaik ya untuk mencari high point dan low pointnya dulu. Jadi kayak hampir sedikit, kalau teman-teman perhatiin nih dari candle-candle perspektif weekly, terutama di Bitcoin ya, hampir sedikit yang nggak ada buntutnya. Rata-rata atau mayoritas itu ada buntut. Jadi kalau misalkan mayoritas atau tinggi probabilitas yang kita ngeliat ada buntut, ya seandainya kita bullish sekalipun, kita harus berasumsi kalau market akan rebalancing dulu before dia benar-benar bisa bullish. Jadi proses rebalancingnya itu kalau di daily perspektif ya, termasuk untuk nge-fill fair value gap yang mungkin ada di sini ya, itu lebih kurangnya. Oke, apakah ini harus diisi? Ya, nggak juga sih, karena pada dasar kita di dalam inside bar ya, kalau dari time frame yang lebih kecil. Cuman, ya ini kan ada proses rebalancing dulu, ya saya rasa itu adalah hal wajar yang mungkin perlu dilakukan ya, untuk kita membawa market ke arah yang lebih positif. So, for now, dengan kondisinya dia lagi baru pembukaan, saya nggak bisa ngasih idea banyak-banyak. Conclusionnya cuma satu teman-teman, if we can maintain di atas internal OB ini aja ya, saya anggap oke, big possibility kita bisa dapatkan pergerakan yang relatif positif pada saat New York masuk nanti malam, mudah-mudahan. Oke, jadi asumsinya adalah Asia kita koreksi dulu, mudah-mudahan during London either kita dibawa konsolidasi atau ada fake out-nya dulu, baru New York dibawa naik ke atas, mudah-mudahan. Tapi ya again everybody ya, saya nggak bisa expect apa yang akan terjadi di sesi Asia. Mudah-mudahan market bisa respect dan pertahankan momentum bullish yang terbentuk pada pergerakan Sabtu dan Minggu kemarin. That's it, oke? So update penting dari saya pada akhirnya ya, untuk conclusion, penekanan saya lebih kepada perspektif weekly ya. Ini yang tadi saya bilang nih, kalau misalkan ada pun perspektif trend lainnya bisa kayak begini. Jadi orang beranggapan kalau oke, ini break and retest and then hopefully it's bullish gitu. Tapi buat saya lebih suka style yang konservatif. Jadi saya tidak terlalu overhype juga, dan saya bisa mengatur ekspektasi sehingga saya bisa lebih bersabar. Itu aja. Oke, so yeah, that's gonna be the update and final analysis untuk saya seputar Bitcoin teman-teman. Thank you very much guys for paying attention. Semoga informasi dari video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day on your Monday and see you guys again soon. Bye bye guys.